Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikrus salihina tatanazzalur rahmat wa nafahat wal barakat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih membangunkan kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat afiat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memulai pagi ini dengan selalu mengingat Allah, selalu menanamkan di dalam hati untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Dan semoga kita tergolong daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi oleh Allah, sebagaimana beliau bersabda di dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, Allahumma berkahilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya mencoba membaca sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Al-Kisai dalam kitab Qisasul Anbiya. Satu hari, satu pagi, satu waktu, sa'ala Musa ila Allah Azza wa Jal. Nabi Musa bertanya kepada Allah Azza wa Jal. Qala ya Rabb. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah Tuhanku, alam takhluqu ibadak biyadik, bukankah engkau menciptakan seluruh hamba-hambamu itu dengan tanganmu, yaitu dengan qudrah, kekuasaanmu. Tangan di sini jangan terbesit di dalam pikiran kita bahwa Allah mempunyai tangan seperti manusia, enggak. Tetapi tangan sini ditakwil oleh para ulama adalah qudrah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab atau berfirman, na'am kulluhum anna khaliquhum. Benar, semua hamba-hamba itu adalah aku yang menciptakan mereka. Faqala Musa, kemudian Nabi Musa berkata, ya Rabb, lima la tudkhiluhum jannatak. Kenapa, wahai Tuhanku, engkau tidak memasukkan mereka semuanya ke dalam surga, ke dalam surgamu? Fama kana jawab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pertanyaan Nabi Musa, tetapi Allah memerintahkan Musa, izra' zar'an, wahai Musa, pergilah engkau menanam tanaman. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pergi, lalu fazar'a Musa zar'an wasaqahu. Kemudian Nabi Musa pergi menanam tanaman dan menyiramnya, merawatnya, lalu tanaman itu tumbuh. Singkat cerita, satu waktu datanglah waktu untuk memanen. Kemudian ketika memanen, Nabi Musa melupakan pertanyaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasiya su'alu wa ja'a Musa li zar'i wa hasadahu. Kemudian Nabi Musa mendatangi tanaman-tanaman yang telah ia tanam tersebut, kemudian ia memanennya, memetiknya. Fasara fi zar'i syai'un salih. Kemudian jadilah tanaman itu, Nabi Musa mengambil tanaman itu, tanaman yang baik. Ada yang tanaman yang baik, ada tanaman yang tidak baik. Tanaman yang baik dipetik oleh Musa, fahattahu ala jambin.
Kemudian beliau menyimpan yang baik itu di dalam kantong atau dalam sakunya. Wa syai'un ghairu salih. Lalu ada tanaman yang tidak baik, tanaman yang rusak. Wa auqadahu finnar. Kemudian yang tanaman yang rusak itu dibakar oleh Nabi Musa. Tanaman yang baik disimpan untuk Nabi Musa di kantongnya, tanaman yang rusak dibakar oleh Nabi Musa. Fanadallah azza wa jal. Kemudian Allah menyeru kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Labbaik ya Rabb, aku memenuhi panggilanmu wahai Tuhanku." Qala alam zar'aka biyadik. Bukankah engkau telah menanam tanaman itu dengan tanganmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, qala bala, tentu saja. Iya, na'am. Falima ahraqta ba'dahu binnar. Kemudian kenapa engkau membakar sebagian tanamanmu itu dengan api yang rusak? Kenapa engkau membakar tanaman yang rusak itu? Wastafaita ba'dahu lak, dan kemudian engkau memilih yang baik untukmu. Kemudian Nabi Musa menjawab, aku memilih tanaman yang baik untuk diriku dan aku membakar tanaman yang tidak baik karena memang tanaman itu rusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ana af'alu bi'ibadi." Maka sama atau demikian pula apa yang aku lakukan terhadap hamba-hambaku. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, satu pesan moral bahwasanya marilah kita menjadi hamba yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lewatkan di mana hari-hari kita ini tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita menjadi hamba pilihannya Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha-Nya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah singkat ini dapat membawa manfaat dan membawa satu perubahan kepada kita, terkhusus kepada al-fakir, agar setiap harinya menjadi hamba yang lebih baik lagi. Wallahul musta'an, wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.